Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, menjadi orang benar atau hidup benar di hadapan Allah tidak berarti hidupnya selalu menyenangkan. Mengapa? Yang pertama, untuk menjadi orang benar tidak mudah karena harus berjuang untuk hidup seturut firman Allah. Yang kedua, tidak semua orang senang pada orang benar, terutama orang-orang yang hidupnya menyimpang dari firman Allah. Bahkan ada orang-orang yang sengaja merencanakan hal-hal yang jahat terhadap orang benar. Mungkin karena menjadi penghalang bagi terlaksananya rencana-rencana jahatnya. Mungkin karena dia tahu hal itu atau kesaksian orang benar akan membahayakan posisi atau kedudukan orang itu. Kalau demikian, bagaimana orang benar harus bersikap terhadap keadaan seperti itu? Atau bagaimana orang benar harus menempatkan diri atau hadir atau membawa dirinya? Kompromi dengan orang jahat atau bagaimana? Mari kita temukan bersama jawabannya dalam renungan ajar hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan belajar dari firman-Mu untuk menemukan jawaban atas pergumulan kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai orang benar di dunia ini. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 20 sampai dengan 23 yang tertulis demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema risiko membenci orang benar. Saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, Allah menjanjikan berkat dan kemakmuran bagi setiap orang yang menaati hukumnya. Tetapi seiring dengan janji itu terdapat kenyataan bahwa kemalangan orang benar banyak. Percaya kepada Allah dan hidup benar tidak akan melindungi orang benar dari kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini. Justru sebaliknya, penyerahan kepada Allah seringkali mendatangkan ujian dan aniaya. Allah telah menetapkan bahwa orang benar harus banyak mengalami kesukaran sebelum memasuki kerajaannya. Penderitaan orang benar harus diimbangi oleh penyataan bahwa Tuhan ingin membebaskan orang percaya dari semua kesukaran. Ketika maksudnya dalam mengizinkan penderitaan itu telah tercapai, Dia membebaskan orang percaya dari semua penderitaan itu dengan turun tangan secara adikodrati di dalam kehidupan ini, dengan kematian penuh kemenangan dan beralih kepada hidup kekal. Meskipun orang-orang benar tertimpa celaka, nyawanya selamat karena ia disertai Tuhan, sedangkan orang fasik dimatikan oleh bencana yang serupa karena ia telah memisahkan diri dari Tuhan dengan membenci dan menyusahkan orang benar. Orang fasik berhutang kepada Tuhan dengan menentang kehendaknya
ia bersalah kepadanya. Tindakan-tindakan inilah yang membawa hukuman yang mematikan. Sebaliknya, orang benar selalu dapat berlindung pada Tuhan dari rintangan yang menghambatnya, sehingga ia pasti bebas merdeka. Amin. Puji Tuhan. Betapa kasih, pertolongan, dan pelindungan Tuhan Allah kepada orang percaya, sehingga tidak perlu ada keraguan untuk tetap taat dan setia hidup sebagai orang benar, meskipun tetap ada banyak halangan, rintangan, aniaya, bahaya, dan penderitaan. Pada akhirnya, Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan membebaskan dan memerdekakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun sudah jelas bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup orang benar terhadap gangguan, halangan, rintangan, ancaman, bahkan yang membahayakan keselamatan orang benar dengan bertindak keras dan menghukum para pembenci orang benar, tetapi tidak mudah untuk menjalani hidup dengan tetap taat dan setia sebagai orang yang senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan orang benar agar tetap hidup benar dan dilindungi Tuhan dari orang-orang yang membenci orang benar? Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah, berjalan di jalan Tuhan, hidup dalam kebenarannya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Meskipun ada teror, intimidasi, dan tekanan, bahkan ancaman dari orang-orang yang membenci kebenaran, terus melangkah pasti, karena pasti Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melindungi, menjaga, dan akhirnya membebaskan, memerdekakan dari ancaman, serangan, dan tindakan-tindakan orang yang membenci orang benar dari berbagai latar belakang dan motivasi. Yang kedua, rasakan, hayati, dan jalani pimpinan penyertaan Tuhan yang berproses bersama kehidupan setiap orang benar yang hidup dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa mengendorkan semangat juang karena perlawanan dan tekanan orang-orang yang merencanakan dan berbuat jahat, yang merasa terancam terhadap kebenaran, yang selalu didengungkan dan diwartakan di setiap kesempatan. Jangan goyah, tetaplah fokus pada visi hidup sebagai orang benar, yang terus menegakkan kebenaran. Karena sesungguhnya Tuhan Allah sumber kebenaran yang akan menegakkan kebenarannya dengan keadilan, yaitu melindungi orang benar dan menghukum orang yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau yang berkenan memimpin dan mengarahkan hidup kami dalam kebenaran-Mu. Bahkan Engkau menjaga dan melindungi kami dari kuasa jahat sehingga kebenaran-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.